Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kedai 51. Selamat jumpa lagi kita di kanal kami ya, Kedai 51 ya. Saya sekarang sedang bersama lagi dengan rekan saya lama, wartawan senior Ahmad Mulyana Sution ya di studio. Saya bilang studio ya, studio Kedai ini ya. Karena kapan ini hari lahir Pancasila ya, pas tanggal 1 ini ya, libur, dan kami sedang membahas berbagai isu yang kami anggap bisa menjadi sumber informasi sekaligus bisa mengedukasi masyarakat dan bisa juga menjadi bahan kajian kita semuanya bahwa ini adalah bagian kita apa yang kita anggap menarik. Hari istimewa hari. Jadi selain hari lahir Pancasila, dia juga hari anak internasional. Oh, Kedua, hari orang tua sedunia. Wah, Itu kasih PBB loh. Baik. Jadi kita ini memang luar biasa hari ini ya. Memang kita perlu apresiasi ya. Nah, sekarang saya lihat ya, apapun namanya hari lahir Pancasila, hari lansia dunia, hari anak internasional ya. Saya perlu beberapa hari anak nasional ya, ya. Saya melihat persoalan yang paling menarik ya, yang banyak disorot selain yang pernah kita bahas di episode 1, 2, 3 itu adalah ini apakah terobosan atau juga tantangan dengan lahirnya BUMN apa sumber daya dan antara sumber daya manusia. Ini BUMN yang menurut saya luar biasa powerful ya, karena mereka sudah menetapkan akan mengatur seluruh produk yang diekspor dari Indonesia yang berbasis dari kehutanan ya, seperti Vero ya, atau dengan kelapa sawit ya. Jadi diutamakan tiga dulu ya, kelapa sawit, batu bara, dan Vero kelapa. Nah ini menurut saya bagus, berita bagus ya, dan langkah yang luar biasa. Tapi bisa juga berdampak terhadap reaksi balik, karena di dalam proses ekspor ketiga produk ini tidak bisa kita abaikan ada masalah yang terkaitnya. Nah, kalau itu bukan ada anak berperiur ya, dia bisa kita hilang. Padahal dari catatan statistik ini sangat luar biasa. Reaksi balik itu sebenarnya udah nyata. Misalnya, ketika petani yang punya sawit mengalami penurunan harga jual mereka ke tengkulak maupun kepada pabrik pengolahan sawit. Nah, itu pengurangannya bukan juga angka yang kecil, bahkan bisa juga kemarin itu turunnya per kilo, gitu ya, bervariasi di berbagai tempat memang. Ini kan satu indikasi bahwa ada sikap perlawanan dari milik PKS yang melakukan pemutusan harga sepihak, walaupun mereka merasa punya alasan juga terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah untuk melakukan ekspor satu pintu. Kan sebenarnya mereka tidak bisa begitu saja menurunkan. Kan sudah ada harga APP yang juga menjadi dasar tiap-tiap daerah untuk membeli sawit dari petani-petani yang ada di daerah. Petani tentu saja menimbulkan satu sikap reaktif juga mereka. Pemerintah akhirnya membuat kami rugi, gitu perasaan. Persepsinya begitu kan. Padahal pemerintah ingin meregulasi, mengatur supaya tidak terjadi antara jumlah ekspor yang dicatatkan dengan jumlah ekspor dengan jumlah impor di negaranya. Negara penerima ekspor kita itu berbeda. Ini kan yang disebut dengan banyak ada semacam manipulasi lah, harga dijual dicantumkan supaya tidak kena biaya tidak kena pajak secara X. Tapi di negara penerima ternyata harga utuh. Misalkan saya pernah dengar dulu bagaimana laporan dari Cina ya, sebagai pengguna banyak batu bara Indonesia dan sebagainya.
Itu ada orang zaman Jokowi itu tidak menjual barang-barang yang belum finishing. Tapi ternyata masih ada juga terima catatannya di sana barang-barang secara itu masih lihat. Ini kan bagian dari ada distorsi ya, juga praktek penyelenggaraan ekspor barang. Apakah ini yang diinginkan oleh dalam antara badan industri? Kalau semua diserupi jutaan sehingga devisa negara yang hilang selama seperti yang disebutkan dalam buku ini bisa masuk ke kantong kas negara. Ya, salah satu modus yang Kopi lumut. yang dilakukan oleh para eksportir ini kan dia mengekspor misalnya ke Amerika, tapi di dalam catatannya dia mengirim ke Singapura dulu, tetapi melalui perusahaan afiliasi mereka juga, gitu loh. Agar ke Singapura misalnya di bawah harga pasar, kemudian diekspor. Tetapi dalam prakteknya dia langsung ekspor ke Amerika, bukan ke Singapura. Cuma dalam segi pencatatan keuangannya seolah itu melalui Singapura. Ya. Itu praktek yang Betul. terjadi. Ya, ini kan merekayasa. Ya. Ada juga modus yang dilakukan oleh perusahaan besar, seperti mereka membuat perusahaan tangkap. Perusahaan tangkapnya adalah jam satu juga pemiliknya, tapi dibuat berbeda untuk dia bisa menjual dengan harga di bawah. Ya, jadi saya melihat, bagaimana kalau saya menjual langsung ke negara A, tapi di negara Y pajak murah, saya bikinlah itu dipajak itu para komoditi tertentu, sehingga saya tidak kena pajak mahal. Yang itu margin, keuntungan saya besar. Kirimlah ke PT B katakan. Tapi saya juga di Vietnam, lalu dia melakukan ekspor negara tujuan tadi. Karena di sini dia tidak terlalu banyak mendapatkan komoditas. Marginnya itulah yang akan menjadi keuntungan. Nanti saya ambil ketika saya dalam keterangan. Tentu jadi ini teknik yang mungkin pemerintah melalui dengan cara sumber daya ini melihat semua praktek-praktek dan ini sudah umum dan kita kehilangan uang yang harusnya masuk ke negara sampai angka 16 juta ini harus diamankan ke depan. Lihatlah materi yang paling banyak itu apa? Gajah, sawit dan Ya, sebenarnya kan praktek-praktek ini sudah berlangsung sangat lama. ya. Pertanyaan kita, apakah negara tidak tahu? Atau ini bagian dari upaya untuk kong kali kong antara regulator, oknum ya, dengan eksportir. Menurut saya sih ini upaya bersama ya, artinya eksportir kan berani melakukan satu terobosan bisnis khususnya ada backup. Jadi regulator yang membuat kebijakan kan tidak mungkin begitu saja mereka melakukan praktek-praktek kecurangan tanpa ada yang melakukan backup. Oh, iya. Buktinya apa? Kejaksaan Agung kan sudah mengusut kasus ini. Terakhir 2 hari yang lalu PT MMS di Jakarta di daerah Pademangan sudah digeledah oleh, kalau tidak salah, polisi pada saat itu ya, yang melakukan upaya verifikasi terhadap jumlah kuantiti dari ekspor. Menurut saya itu satu langkah maju dari pihak aparat penegak hukum untuk juga mengusut problem-problem lalu yang merugikan dari segi pajak negara. Memang ini yang saya katakan buat korban kejahatan keras kejahatan yang tidak bisa dicermati atau ditindak tanpa keahlian orang-orang tertentu. Kenapa? Di sini terjadi manipulasi ya. Berbagai cara. Dulu kita pernah double accounting ya. Atau orang membuat dua buku ya, buku perusahaan, sehingga yang satu adalah buku palsu yang supaya nanti ketika dilaporkan
semua kewajiban-kewajiban pajaknya atau KPU itu ada satu bukti yang di luar itu. Ya, inilah yang sebenarnya yang cepat. Ya, karena itu sudah lama dan saya apakah dana berdaya dana antara sumber daya ini akan betul-betul menjadi apa istilahnya ya itu palang pintu pemerintah untuk mengamankan bocornya sumber devisa kita yang berasal dari sektor kelapa sawit, sektor batu bara dan sebagainya. Menurut saya Apakah dia akan berhadapan dengan kekuatan yang selama ini sudah bermain? Nah, ini kan ini masih menarik bagi kita. Dan mungkin naiknya baik, tapi mungkin di lapangan bagaimana? kalau bicara tentang upaya serangan balik, kan kita bisa melihat dari harga di tingkat petani yang anjlok. Saya menganalisa itu sebagai bagian dari upaya perlawanan, sesuatu yang mungkin tidak pernah diperhitungkan sebelumnya oleh regulator bahwa akan ada upaya untuk menyerang balik kebijakan tersebut. Pengusaha bisa aja beralasan bahwa kami menduga bahwa ini akan merugikan eksportir, ya kan? Tapi sebenarnya kan tidak ada yang merugikan dalam proses. Ya, badan ini kan tidak mengambil rente dari nilai keuntungan untuk ekspor. Namun mungkin pencatatannya yang lebih diperhatikan, pengawasannya terhadap regulasi di bidang ekspor ketiga komoditi ini yang kita perlu tegaskan. Sejauh mana kedudukan dana antara sumber daya manusia ini yang mempunyai otoritas di lapangannya untuk bisa menjadi tulang punggung ataupun garda depan pemerintah untuk mengamankan. Nah, di sini kan ada pusat kuasa nantinya yang juga menjadi mitra berkompetisi. Seperti kita lihat nama yang tidak asing lagi kalau kita lihat Marakua itu juga Bala dan kelapa sawit ya, tapi Megaya dan teman grupnya itu juga raja-rajanya. Mereka ini tentu selama ini terkira tidak diawasi menurut saya. Jadi ada peran bea cukai, peran pajak itu semua. Dan Bala tua itu harus lewat betul nggak mereka sudah? Saya pengen melihatnya juga dari konteks yang berbeda. Kenapa sih pengusaha gede ini begitu leluasa melakukan tindak dalam tanda kutip kecurangan ya, yang sedang diproses oleh polisi maupun kejaksaan agung? Tentu saja itu ada korelasinya dengan bagaimana sistem demokrasi kita menghasilkan pemimpin tertinggi dan juga menghasilkan Dewan Perwakilan Rakyat di pusat maupun di daerah. Artinya apa? Kalau kita coba cermati dari kos yang dikeluarkan oleh anggota DPR maupun pemilihan presiden, itu kan bukan kos yang ringan dan murah untuk mereka bisa memenangkan pertarungan politik. Artinya apa? Dalam konteks selama ini, tentu saja di situ ada peran oligarki yang melakukan dukungan terhadap kandidat-kandidat yang akan maju. Satu contoh, di negara yang maju seperti Amerika sendiri, kan juga peran dari oligarki mereka untuk menyeleksi orang yang bisa menjadi kandidat di partai tertentu aja udah seleksi di situ. Jadi sebenarnya juga kita bisa melihatnya ini dalam konteks yang lebih luas lagi. Kenapa itu dibiarkan atau ada ya mungkin kesengajaan yang seolah-olah itu tidak tahu gitu. Menurut saya kan berarti kan ada praktek kekuasaan yang juga kita katakan sebagai praktek yang white collar crime yang curang sih. Ya,
Kalau ini, kalau saya pribadi, sebagai jurnalis melihat ini pasti sudah ada keturunan. Pertanyaan kita sekarang, seberapa jauh publik ataupun aparat bisa mengendus ya bahwa praktek yang sudah berkepanjangan ini bisa diminimalisir. Nah, saya berasumsi, berpendapat dengan hadirnya Danantara Sumber Daya Indonesia itu bukti kegagalannya daripada adanya pengawasan terhadap ekspor material dari sumber daya alam, baik itu berupa tambang, baik itu berupa baja, bara ataupun hasil alam seperti sawit. Saya perlukan satu wadah yang bisa menjadi alat meregulasi semua yang pemain di lapangan nakal di stop. Ini yang saya, karena kita harus itu maka really kalau dinilai kalau 1 tahun saja ada 1.000 triliun kita hilang, ini 16 tahun perjalanannya. Kalau dia 1 tahun 5.000 atau 3.000 triliun itu sudah berlangsung 6 tahun. Selama 6 tahun kebelakang ini siapa yang bisa begitu? Bersihkan kalau mau ditingkat, ya kan dikumpulkan data, cek antara negara tujuan ekspor dengan pelaku yang ekspor, di mana korelasinya, di mana yang tidak korelasinya. Nah ini disidangkan secara utuh di pengadilan, tangkap dan adil. Jadi kita barang ini pada publik. Ya. Tapi selama ini kan nggak pernah terjadi. Kita tidak pernah melihat ada satu perusahaan besar yang melakukan pelanggaran terhadap ekspor, kemudian ditindak. Cuma di blacklist atau pejabat saja. Nah ini yang saya bilang tadi, proses peradilan terhadap pelaku-pelaku ekonomi itu nyaris tidak berbunyi di atasnya. Yang kita dengar hanya pelaku kejahatan yang non ekonomi. Koruptor ada, tapi tidak pernah kita lihat ada sanksi yang berat, apalagi yang terkait dengan masalah ekspor yang di negara ini. Kita menjadi kejahatan menurut saya. Ya, saya melihat justru pemerintah berani mengambil satu keputusan yang sangat drastis itu setelah mereka punya data. Artinya apa? Pemerintah sendiri sudah memberi data nih tentang ekspor misalnya ke Amerika atau ke China. Nah, dari data-data itu mereka kompilasi dengan report yang diberikan oleh perusahaan, ternyata jauh berbeda volume dan harga, gitu loh. Nah, artinya apa? Pemerintah dalam konteks itu kan mengambil satu keputusan sudah berdasarkan review yang juga teliti dalam konteks ekspor dari 10 eksportir terbesar ya, bidang sawit misalnya gitu ya. Kalau saya melihatnya ini memang sebuah positif start ya dari pemerintah Prabowo ya. Lepas dari soal nanti bagaimana ya, tapi ini luar biasa. BS ini menurut saya sesuatu yang berani ya, pasang badan terhadap premanisme ya di bidang ekspor barang-barang atau sumber daya alam Indonesia ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kelanjutannya perang ini nanti kita tunggulah di episode berikutnya. Karena saya percaya tidak ada orang yang mau privasinya. Apalagi itu sudah berpuluh tahun di sana. Nah, ini sudah menyangkut masalah. Kalau kita lihat ya bagaimana Sumatera, Kalimantan, Papua sekarang akan menjadi lahan juga ya untuk pengembangan kayak kita bilang food estate atau juga kelapa sawit ya, itu sudah memang jalan apa yang terjadi. Dimungkin dalam dunia kita ini adalah potensi perkebunan kelapa terbesar di dunia. Masalahnya bagaimana praktek itu ternyata tidak memberikan manfaat besar sebesar apa yang kita lihat kepada rakyat. Iya, persoalannya kan kalau misalnya oligark itu sangat greedy, itu kan artinya harus ada evaluasi juga mereka gitu. Kan sudah ada contoh nyata bagaimana banjir Sumatera itu juga kan terjadi dan Makassar. Itu menurut saya ini harus betul-betul
dipatuhi dan ada sanksi hukum. Saya sepakat. Oke, kami masih panjang sebenarnya bercerita, tapi karena episode kita terbakar, kita akan teruskan lagi. Jadi intinya ya, dengan hadirnya dan antara sumber daya Indonesia ini, kita berharap pemerintah tidak lagi omong-omong dan betul-betul bisa meregulasi ya praktek-praktek curang yang terjadi dalam ekspor sumber daya alam Indonesia ke lapangan. Nah, tidak sedikit 16.000 triliun kita kehilangan uang untuk masuk ke negara yang bisa membiayai negeri ini, dan tapi akhirnya itu jatuh ke kantong orang-orang tertentu atau perusahaan tertentu yang canggih dan sangat lihai memainkan aturan main di dunia internasional. Oke, sampai situ dulu. Kita terima kasih dari studio Kedai 51 di Larangan Kipa di Tangerang. Saya Pak Walan dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam dari Kedai 51.